Hai, welcome back to my channelnya Mahasiswa. Di video kali ini aku akan kasih tahu 5 beasiswa CSR untuk kamu mahasiswa S1 yang berkuliah di Indonesia. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu gak ketinggalan informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Oke, yang pertama yaitu beasiswa Astra First. Penyelenggara beasiswa ini yaitu PT Astra International. Beasiswa ini termasuk beasiswa penuh yang mencakup biaya kuliah, uang saku, pelatihan soft skill, dan kesempatan untuk magang di Astra. Bagi kamu yang tertarik, persyaratannya apa aja sih? Mahasiswa S1 aktif minimal di semester 3, memiliki IPK minimal 3, aktif dalam kegiatan organisasi, dan juga memiliki motivasi untuk berkarir di Astra. Untuk tahap seleksinya apa aja? Yang pertama ada seleksi administrasi atau seleksi berkas, kemudian ada tes potensi akademik atau tes TPA, terus udah itu ada tes psikologi, dan yang terakhir ada tes atau seleksi wawancara. Untuk jadwal seleksinya, biasa seleksinya dibuka antara bulan Juli sampai dengan Agustus setiap tahunnya. Jadi kalau misalnya kamu menonton video ini di tahun ini dan belum berkesempatan untuk mendaftar di tahun ini, nggak perlu berkecil hati karena di tahun depan seleksinya akan dibuka lagi antara bulan Juli sampai dengan Agustus 2025. Untuk mahasiswa dari jurusan apa aja sih yang bisa mendaftar? Pertama dari jurusan teknik, kedua dari jurusan IT, kemudian dari jurusan ekonomi, dan jurusan-jurusan lain yang sesuai atau relevan dengan bisnis yang dimiliki oleh Astra. Untuk tingkat kesulitannya beasiswa ini gimana sih? Tingkat kesulitannya lumayan tinggi karena seleksinya kompetitif dan standarnya tinggi. Untuk persentase kelolosannya sekitar 5 sampai dengan 10% dari jumlah total pendaftar awal. Yang kedua yaitu beasiswa Jarum Plus atau kita sebutnya Jarum Beasiswa Plus. Beasiswa ini diselenggarakan atau disediakan oleh Jarum Foundation. Untuk jenis beasiswanya bukan beasiswa penuh tapi beasiswa parsial. Jadi kamu akan memperoleh uang saku sebesar 1 juta rupiah per bulan, pelatihan soft skill, dan juga pengembangan diri. Nanti aktivitasnya baik banget dan udah aku bahas di video-video ini. Untuk persyaratannya apa aja? Yaitu mahasiswa S1 maupun D4 yang berada di minimal semester 4. Jadi nanti kamu akan memperoleh beasiswanya di semester 5 dan 6, tapi kamu mendaftarnya saat semester 4. IPK-nya minimal 3,2 atau 3,20, aktif berorganisasi yang dibuktikan dengan sertifikat keaktifan organisasi, serta tidak sedang menerima beasiswa lain. Jadi kalau saat ini kamu menerima beasiswa lain, belum bisa mendaftar beasiswa Jarum, atau kalau saat ini kamu mendaftar beasiswa Jarum bareng dengan mendaftar beasiswa lain, nanti ketika keterima harus memilih salah satu di antara beasiswa tersebut. Jadi beasiswa Jarum tidak bersedia menerima mahasiswa yang menerima beasiswa Jarum sekaligus menerima beasiswa lainnya. Untuk tahap seleksinya pertama ada seleksi berkas atau seleksi administrasi, kemudian ada potensi akademik dan juga ada wawancara. Kalau untuk jadwal seleksinya, beasiswa ini dibuka setiap tahun antara bulan Mei sampai dengan Juli di setiap tahunnya. Tapi biasa pengumumannya sekitar bulan Agustus. Tapi pastikan kamu cari informasinya dengan cara ngelihat website resmi Jarum Beasiswa Plus. Tingkat kesulitannya tinggi banget karena pendaftarnya banyak, peminatnya banyak, dan profil akademik pendaftaran ini bagus-bagus. Untuk potensi lolosnya sekitar 5 sampai dengan 7% dari total pendaftar awal. Yang ketiga yaitu beasiswa Pertamina Sobat Bumi. Penyelenggaranya yaitu Pertamina Foundation dan jenis beasiswanya yaitu beasiswa penuh atau fully funded scholarship. Apa aja sih yang kamu peroleh? Pertama, kamu bisa dapat biaya kuliah, kemudian uang saku, pelatihan, dan juga kesempatan untuk magang di Pertamina. Untuk persyaratannya yaitu mahasiswa S1 minimal semester 2. Jadi kalau misalnya kamu tanya, aku tuh baru lulus SMA dan mau mencari beasiswa saat di semester 1, kamu belum bisa mendaftar di 3 beasiswa yang aku sebutin tadi, termasuk yang beasiswa Sobat Bumi ini. Jadi kamu harus kuliah dulu sampai minimal semester 2 baru bisa mendaftar di beasiswa ini. Kemudian IPK-nya minimal 3, aktif di organisasi, dan juga punya komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan karena sesuai namanya yaitu beasiswa Sobat Bumi. Tahap seleksinya pertama ada seleksi administrasi, kemudian ada seleksi esai terkait lingkungan, dan juga yang terakhir yaitu seleksi wawancara. Kalau untuk jadwal seleksinya biasanya antara bulan Maret sampai dengan Juni di tahun tersebut. Jadi kan di saat kamu semester 2 nih, semester genap antara bulan Maret sampai dengan Juni. Nanti kalau misalnya lolos, maka kamu akan memperoleh beasiswanya di semester depannya. Untuk mahasiswa jurusan apa aja sih yang boleh mendaftar? Untuk beasiswa Sobat Bumi ini, semua mahasiswa dari jurusan apapun boleh mendaftar di beasiswa ini. Namun dari segi penyelenggara beasiswanya lebih tertarik untuk mendapatkan mahasiswa atau penerima beasiswa di bidang-bidang yang terkait dengan lingkungan dan juga energi. Untuk tingkat kesulitannya nggak begitu sulit ya, jadi antara sedang hingga tinggi untuk tingkat kesulitannya, tergantung pada pertama kualitas esainya, dan yang kedua itu pengalaman terkait lingkungannya. Jadi kalau untuk potensi lolosnya sekitar 10-15% atau persentase lolos sekitar 10-15% dari jumlah pendaftar awalnya. Jadi nggak sesulit yang beasiswa Jarum tadi, karena kalau beasiswa Jarum sangat tinggi ya tingkat kesulitannya, karena yang lolos cuma sekitar 5-7% dari total pendaftar awal. Yang keempat yaitu beasiswa Sampurna Foundation. Beasiswa ini diselenggarakan
diselenggarakan oleh Sampurna Foundation dan termasuk beasiswa penuh di mana kamu akan memperoleh biaya kuliah, uang saku, uang buku, dan juga kesempatan magang di Sampurna. Siapa aja sih mahasiswa yang bisa mendaftar? Yaitu mahasiswa S1 yang aktif dinyatakan oleh surat keterangan aktif kuliah. Nanti kamu bisa minta ke bagian akademik atau di bagian kemahasiswaan. Pokoknya kamu bisa minta ke pihak fakultas. Kemudian memiliki IPK minimal 3, berasal dari keluarga kurang mampu, dan punya komitmen untuk berkontribusi di masyarakat. Untuk tahap seleksinya apa aja? Yang pertama ada seleksi berkas atau seleksi administrasi, kemudian ada tes potensi akademik, tes psikologi, dan juga yang terakhir yaitu seleksi wawancara. Untuk pendaftarannya itu kapan sih? Untuk pendaftarannya dibuka setiap tahun antara bulan Januari sampai dengan Maret di tahun tersebut. Jadi kalau di tahun ini udah bulan Agustus atau September ketika kamu nonton video ini, kamu bisa mulai mempersiapkan untuk mendaftar di tahun 2025 karena di bulan Januari sampai dengan Maret beasiswa ini akan dibuka lagi. Untuk mahasiswa dari jurusan apa aja sih yang bisa mendaftar di beasiswa ini? Yaitu semua mahasiswa dari berbagai jurusan. Jadi kalau kamu sudah memenuhi persyaratan dari segi mahasiswanya aktif, kemudian punya surat keterangan tidak mampu, IPK-nya di atas 3, kamu dari jurusan apapun bisa mendaftar ke beasiswa ini. Untuk tingkat kesulitannya gimana? Tingkat kesulitannya lumayan tinggi karena banyak pelamar dengan kebutuhan finansial yang lumayan tinggi. Untuk persentase lolosnya sekitar 5-10% dari total pendaftar. Yang kelima yaitu beasiswa Tanoto Foundation. Beasiswa ini diselenggarakan oleh Tanoto Foundation dan termasuk beasiswa penuh. Apa aja sih yang kamu peroleh saat menerima beasiswa ini? Pertama biaya kuliah, kemudian uang saku, biaya buku, pelatihan kepemimpinan, dan juga kesempatan untuk magang di Tanoto. Persyaratannya apa aja? Yaitu yang pertama untuk mahasiswa S1 di semester 2. Jadi minimal semester 2 baru bisa mendaftar di beasiswa ini. Kemudian memiliki IPK minimal 3, berasal dari keluarga tidak mampu dan memiliki prestasi akademik yang baik. Untuk seleksinya apa aja? Seleksinya cuma 3 kok. Yang pertama seleksi administrasi atau seleksi berkas, kemudian tes potensi akademik, dan yang terakhir yaitu wawancara. Untuk seleksinya itu kapan? Beasiswa ini dibuka setiap tahun antara Februari sampai dengan Mei di tahun tersebut. Kalau kamu menonton video ini dan tahap seleksi udah lewat, kamu bisa mendaftar di tahun depan antara bulan Februari sampai dengan Mei. Untuk tingkat kesulitannya lumayan tinggi karena banyak pendaftar atau pelamar dengan kemampuan atau prestasi akademik yang bagus dengan persentase lolosnya sekitar 8 sampai dengan 12% dari pendaftar awal. Oke, segitu aja. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe dan turn on notification. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.